Terus aku baca pengemis RM. Aku capek, aku penat, aku tanya apa kepanjangan RM -nya. Coba kau kritik aja pejabat pemerintah kita, ya kan? Satu, mudah-mudahan dibuka lapangan kerja. Bang, spill dong kerjaan abang. Yang katanya kalau kerja kasar seperti ini di Indonesia juga banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini saya ingin mereaction salah satu video seorang TKI di Malaysia ketika diberikan komentar oleh netizen pengemis ringgit. Hal ini perlu saya jelaskan supaya teman-teman juga tidak berkomentar yang sejelek itu. Orang-orang Indonesia ketika bekerja di Malaysia ini mereka bekerja bukan mengemis, teman-teman. Dan tentunya kalian itu juga jangan termakan dengan konten-konten yang membuat berita hoak dan bernarasi mengadu domba antara sesama netizen. Alhamdulillah selama saya tinggal dan bekerja di sini, alhamdulillah baik-baik saja, teman-teman. Dan jutaan orang Indonesia yang bekerja di sini, mereka juga alhamdulillah mendapatkan rezeki di sini untuk keluarga di kampung halaman. Jutaan orang loh. Jadi jutaan orang menggantungkan nasibnya bekerja di Malaysia. Jadi alangkah baiknya kalau sahabat-sahabatku berkomentar yang bijak tanpa perlu memberikan komentar-komentar yang negatif kepada kita orang yang bekerja di Malaysia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Daripada kalian sibuk-sibuk memberi komentar yang jelek, lebih baik kalian itu sibuk cari komentar yang positif atau mungkin boleh mengedukasi ataupun boleh membuka lowongan pekerjaan untuk kita orang, itu malah lebih bagus loh sahabatku semua, daripada kalian berkomentar yang bukan-bukan, ya kan? Yuk kita simak videonya. Jadi kenapa sih orang-orang kita itu selalu berkomentar yang bukan-bukan ketika ada orang yang bekerja di Malaysia? Ini sungguh sangat disayangkan ya, wahai sahabat-sahabatku semua. Padahal Indonesia itu adalah negara yang terkenal dengan ramah tamah sopan santunnya, sahabatku semua. Ini alasannya kenapa orang Indonesia bekerja di Malaysia, supaya kalian bisa mendengarkan curhatan mereka, biar nggak gagal paham. Paham sahabatku semuanya? Yuk kita simak videonya. Aku udah lama baca komentar kamu nih. Udah lama baca. Terus aku baca pengemis RM. Aku capek, aku penat, aku tanya apa kepanjangan RM -nya. Rupanya ada dapat kawan dan juga sahabat aku. RM itu adalah ringgit Malaysia. Apa alasanmu mengatakan aku pengemis RM? Sementara di TikTok ini aku tak ada dapat apa-apa pun. Tak ada dapat duit, cuma hiburan aja. Lihat-lihat. Jadi sekarang gini, aku kasih kau pandangan sedikit. Daripada kau capek-capek atau penat-penat komentar negatif seperti ini di TikTok aku dengan kawan-kawan kau tuh, apalagi Pak Tua kau tuh, coba kau kritik aja pejabat pemerintah kita, ya kan? Satu, mudah-mudahan dibuka lapangan kerja yang banyak agar begini. Aku pernah pergi ke suatu tempat, beda provinsi dari tempat aku. Satu kecamatan itu bergantung kepada Malaysia. Satu kecamatan tuh rata-rata atau mayoritas orangnya kerjanya di Malaysia. Orang tuh makmur, rumahnya gedong-gedong, punya kebun, punya lahan, segala macam. Sekarang gini aja, jangan kau buat komentar negatif ini, kau sematkan di komen TikTok aku. Coba kau komentari pejabat pemerintah kita yang korupsinya triliunan. Kau didik teman-teman kita yang otaknya masih jongkok seperti kau dan kaum kau. Aku tahu kau ini kaum dari mana. Yang jelas bukan dari pulau kami. Ataupun kalau di pulau kami, kau bukan suku pulau kami. Kalau bisa, kita itu saling menghargai satu sama lain dan jangan saling membenci, sahabat-sahabatku semua. Apa sih salahnya kita kalau bekerja di Malaysia? Janji kita kerja masuk dengan secara sah dan resmi, oke-oke aja, nggak melanggar aturan, ya kan?
Kenapa kalian harus berkomentar seperti itu sehingga menimbulkan kemarahan orang yang bekerja di sini, sahabatku semua. Di sini kita bukan mengemis loh. Di sini kita bekerja, mengeluarkan tenaga. Daripada kalian capek-capek, ya kan, komentarin orang yang kerja di sini di Malaysia, lebih baik kalian mengkritik para koruptor yang korupsi triliunan rupiah merugikan negara. Dan itu lebih baik dibandingkan kalian berkomentar yang bukan-bukan. Istilahnya jangan pandang sebelah mata orang yang bekerja di Malaysia. Dari hasil bekerja di Malaysia itu tidak bisa diremehkan loh. Dulunya orang-orang dari kampung ketika bekerja di Malaysia nggak punya apa-apa, tapi setelah pulang dari Malaysia bisa bangun rumah, beli sawah, itu banyak sekali loh yang seperti itu. Namun sayangnya tidak terekspos di media sosial. Bukan sampai di sini saja sahabat-sahabatku semua, bahkan ada kawan-kawan kita yang bekerja di Malaysia, bekerja sebagai seorang pekebun, namun komentarnya juga aneh-aneh. Kalau kerja kasar seperti itu di Indonesia juga banyak, nggak perlu jauh-jauh di Malaysia. Iya, kerja kasar di Indonesia banyak sahabat-sahabatku semua, banyak sekali. Lalu apakah gajinya itu seperti di Malaysia? Ya enggak. Gajinya paling-paling ya cukup untuk makan saja. Itu pun kalau anaknya banyak tidak cukup loh. Tapi kalau di sini alhamdulillah gaji kasar pun paling tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa menabung sedikit demi sedikit. Dan itu sangat kami syukuri. Seperti pada video kali ini, masnya ini bekerja di sebuah perkebunan buah, tapi yang komentar juga seperti itu. Kerja kasar kok jauh-jauh di Malaysia. Di Indonesia juga ada. Iya memang banyak kalau cuma kerja kasar, tapi hasilnya kan lain teman-teman. Harus berpikir yang positif lah, ya kan? Jangan berpikir yang bukan-bukan. Yuk kita simak curhatan salah satu dari masnya yang bekerja di kebun Malaysia, tapi netizen pun mempertanyakan malah. Biar dijawab masnya ya. Bang, spill dong kerjaan abang. Oke. Karena berhubung hari ini saya ada panen, jadi teman-teman boleh lihat. Abangnya kerja di sebuah perkebunan buah pepaya atau buah petik. Jadi, oh ya, kita panennya buah seperti ini. Wah, besar-besar mas buahnya mas. Oh ya, untuk yang komen di video saya yang kemarin, yang katanya kalau kerja kasar seperti ini di Indonesia juga banyak. Memang betul banyak. Tapi tidak semua orang bisa dapat kerja di Indonesia. Betul mas. Jadi teman-teman kalau sudah dapat kerja di Indonesia, kerja saja yang baik-baik lah. Oke? Setuju mas. Kami memilih jalan ninja kami. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut dengan kami pun silakan. Tidak ada yang memaksa. Betul sekali. Setuju. Tapi inilah pekerjaan kami. Di setiap pekerjaan itu kita nikmati saja. Jangan berpikir, oh di Indonesia kalau kerja kasar begitu banyak. Memang betul banyak. Tapi mungkin gajinya pun tidak sama. Di sini memang kita Betul kerjanya sekali, Mas. kasar karena kerjanya dipanas. Tapi sebenarnya kerjanya ringan, tidak berat-berat juga lah. Jadi untuk teman-teman yang kerja di Indonesia yang
katanya berat sekali, ya harus. Kalau kerjanya tidak berat, tidak dapat uang. Kalau teman-teman mau supaya kerjanya tidak berat, duduk saja di rumah, tidak bisa kerja. Setuju Mas. Abaikan orang yang berkomentar negatif. Oh Lebih ya, hebat Mas. terus satu lagi, kemarin ada teman-teman yang komen juga di video saya sebelumnya. Katanya kalau kerja kasar begitu di Indonesia juga bisa kerja sawah. Boleh, tergantung teman-teman saja. Kerja apa saja, yang penting kita bisa makan, bisa hidup. Betul sekali Mas. Kita tidak memaksa sesiapa yang ingin kerja seperti kami. Semua tergantung keinginan kalian masing-masing. Dan kami sudah memilih jalan ninja kami, yaitu merantau di negeri jiran Malaysia. Abaikan saja Mas orang-orang yang berkomentar seperti itu, nggak perlu dilayan. Lebih hebat Mas merantau. Dan Dan beginilah tentunya kerjaan kami, Bang. Kerjanya tidak berat-berat, berat-berat juga lah. Senyumin aja Mas. Masnya kerja di kebun dan kerjanya tidak berat-berat. Walaupun di kebun dia bercerita seperti itu ya. Kawan mainnya terlalu dekat. Jauh sedikit lah, biar tahu. Betul Mas, betul. Orang-orang yang berkomentar negatif itu mainnya terlalu dekat. Kurang jauh. Ya beginilah kerjaan kita. Ada juga kerjaan tergantung kita. Di Malaysia kerjaan banyak. Kita mau kerja malam pun ada, siang pun ada. Jadi Oh, iya. kita bukan tidak mau kerja di Indonesia, tapi untuk orang yang di kota banyak kerja. Tapi bagi kita yang tinggalnya di kampung jauh dari kota, susah juga lah kerja. Betul sekali Mas. Apalagi kalau kita tidak ada koneksi. Baru saja kita mendengarkan curhatan dari seorang Mas TKI di Malaysia. Kenapa beliau lebih memilih bekerja di Malaysia walaupun bekerja sebagai buruh kasar, tapi beliau amat sangat senang dan itu sudah menjadi jalan hidup pilihan Mas TKI Malaysia. Jadi sahabat-sahabatku yang mungkin sekarang dapat pekerjaan layak di Indonesia, disyukuri ya kan, tidak perlu berkomentar yang bukan-bukan kepada orang yang bekerja di sini ya kan. Untuk orang-orang desa, di desa itu teman-teman, pekerjaan itu ada ya kan, tapi tahu sendiri gajinya itu sedikit. Mungkin kalau kalian tinggal di kota mendapat pekerjaan yang layak, gajinya cukup lumayan besar, ya bersyukur tanpa perlu mengomentari teman-teman kita yang di sini ya kan. Saya juga pernah digitukan Mas, dikomentarin jauh-jauh di Malaysia kerja kebun, jauh-jauh di Malaysia cuman jadi tukang tanam ubi. Di Indonesia sendiri tanahnya luas, kenapa nggak mau berkebun di Indonesia? Iya, kalau punya kebun di
Indonesia. Kalau nggak punya mau berkebun di mana? Kadang-kadang itu memang omongan netizen itu menyakitkan, tapi tak perlu dihiraukan mas. Kita sebagai seorang TKI bekerja di sini bersungguh-sungguh, insya Allah ada rezeki lebih dan bisa membahagiakan orang-orang di rumah lah. Bukan kita tidak mau bekerja di negara sendiri ya, tapi di negara sendiri untuk bekerja dengan mendapatkan uang lebih itu sudah agak sulit ya. Persaingan ketat, ya kan? Bukan kita tidak boleh bersaing, tapi persaingannya itu terlampau lah, ya kan? Kadang-kadang ada sebuah perusahaan butuh 100-200 orang, yang melamar sudah ribuan. Bayangkan. Itulah kenapa kita sebagai seorang warga dari desa lebih memilih merantau ke negara lainnya, ya karena persaingan atau lowongan pekerjaan di sana itu juga tidak terlalu banyak, dan tentunya gaji sebagai seorang pekerja kasar di negara orang itu cukup lumayan dibandingkan di negara sendiri. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Dan tentunya kalau mau bekerja ke negara orang harus lewat saluran sah dan resmi supaya aman, nyaman, tentram. Oke, cukup sekian. Semoga sahabat-sahabatku paham dan tak perlu memberikan komentar negatif kepada siapapun. Alangkah baiknya kalau kita saling berdamai, saling merangkul satu sama lain, saling mempererat tali persaudaraan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.